maka hendaklah berperang di jalan Allah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk berperang di jalan Allah? Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan mendapatkan akhirat, yakni orang-orang yang lebih memilih kehidupan akhirat dengan mengorbankan kehidupan dunianya. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia dibunuh atau terbunuh, au yaghlib, atau dia menang, yakni memenangkan peperangan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'tihi, maka kami, yakni Allah, akan memberikan kepadanya ajran 'aziman, pahala yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-74 tentu saja memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 73 dan 72, di mana pada ayat sebelumnya, yakni 72 dan 73, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan kaum mukminin agar mereka senantiasa waspada, senantiasa berjaga-jaga, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat berjihad, berangkat berperang di jalan Allah, baik secara berkelompok-kelompok atau menjadi beberapa kelompok, ataupun secara keseluruhan dalam satu pasukan. Di ayat yang ke-72 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, bahwa di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang melakukan penggembosan semangat jihad fisabilillah. Ada orang-orang yang melakukan penggembosan terhadap ghirah atau terhadap semangat kaum muslimin untuk melakukan jihad fisabilillah. Kata Al-Quran, wa inna minkum laman layubatti'an, sungguh di antara kalian ada orang yang membuat ibtah, yakni menjadikan kaum muslimin lambat, menjadikan kaum mukminin lambat untuk melakukan jihad fisabilillah. Ciri-cirinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 72 dan 73, yaitu bahwa jika mereka mendapati kaum mukminin kalah dalam medan perang, mendapati kaum muslimin kalah di medan perang, mereka mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkap jati diri mereka sebagai orang-orang yang menganggap kekalahan perang sebagai sebuah musibah, sementara ketidakterlibatan dalam medan jihad fisabilillah atau tidak mau ikut jihad fisabilillah itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Sebaliknya, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, mungkin mendapatkan ghanimah atau rampasan perang, mereka mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'fuza fawzan 'azima. Aduhai, andai kata aku bersama mereka yang berperang, niscaya aku mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang munafik ini
yang ada di dalam hati mereka, yang ada di dalam benak dan otak mereka hanya kehidupan dunia belaka. Sehingga ketika mereka melihat kaum mukminin kalah dalam medan perang, mereka mengatakan, syukur kita nggak ikut. Alhamdulillah, nikmat Allah besar sekali kepada saya karena saya nggak ikut perang sehingga nggak mati. Sementara ketika kaum mukminin menang, sehingga kaum mukminin mendapatkan harta dari berperang tersebut, mereka mengatakan, aduh, andai kata kemarin saya ikut berperang, niscaya saya mendapatkan harta yang besar. Jadi dalam sudut pandang orang-orang munafik ini adalah sudut pandang dunia belaka. Semua diukur dengan kehidupan dunia belaka. Oleh karena itu maka mereka takut berjihad fisabilillah, karena mereka takut mati, karena mereka begitu cinta terhadap kehidupan dunia dan tidak menginginkan, tidak memiliki kerinduan dan kecintaan kepada kehidupan akhirat. Ini adalah ciri-cirinya orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang menggembosi semangat jihad fisabilillah, dan tidak lain mereka adalah orang-orang munafik, atau setidaknya adalah orang-orang yang imannya setipis kertas atau bahkan setipis tisu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka di dalam ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka hendaklah berperang di jalan Allah. Siapa yang Allah perintahkan? Orang-orang yang berani membeli kehidupan dunia dengan akhirat.